Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Om Komaria dari Prodi BKPI dengan NIM 231270065. Dalam video ini, saya akan membahas tentang peradaban Islam periode Mekah dan Madinah dan Piagam Madinah. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman dan Syria. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah, yang di situ terdapat 360 berhala. Fase kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hiro. Sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan ini, beliau diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu, Nabi Muhammad belum mendapat perintah untuk menyuruh kepada umatnya, hingga turun wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah, dan dakwah ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nabi Muhammad pada periode Mekah melakukan dakwahnya dengan beberapa strategi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini dilakukan karena beliau masih yakin bahwa masyarakat jahiliyah sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhurnya, serta rela mati demi mempertahankannya. Dakwah ini dilakukan selama 3-4 tahun. Nabi melakukan dakwah ini pertama kepada keluarganya sendiri dan teman terdekatnya. Lalu Nabi berdakwah secara terang-terangan menyebarkan dakwah pada masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Namun, terjadi penolakan oleh kaum Quraisy. Penolakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menyebar berita bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, dan pembuat perpecahan di kalangan bangsa Arab dan lainnya. Dengan membujuk Nabi untuk menghentikan dakwahnya, dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan secara fisik maupun non-fisik. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Diterangkan bahwa ada orang-orang yang berdaya upaya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Nabi berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar. Barulah setelah itu Nabi bersama sahabat memulai perjalanan menuju Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan bersama dua orang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Tuhairah. Nabi Muhammad beserta sahabat mengendarai unta untuk ke Madinah. Sesampainya di sana, masyarakat Madinah menyambut beliau dengan sukacita. Ada yang bersolawat, menari, bernyanyi saking gembiranya. Beliau berhenti di sebuah tanah kosong, di mana unta beliau berhenti, yang kemudian tanah itu menjadi rumah beliau dan Masjid Nabawi yang kita ketahui sekarang ini. Dalam dakwah di Madinah, Nabi mendirikan masjid dan mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Islam untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai di Madinah. Mereka bebas menjalankan agama dan saling menghormati satu sama lain. Piagam Madinah merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjadi hukum yang harus ditaati di masyarakat. Kesaktian Piagam Madinah mampu mengikuti dan menyatukan berbagai suku dan golongan yang hidup di Madinah, serta menjadi pemersatu antara Muhajirin dan Ansor.
Adapun isi Piagam Madinah yaitu menetapkan adanya kebebasan beragama, kemudian kebebasan menyatakan pendapat, dan tentang keselamatan harta, benda, dan larangan orang melakukan kejahatan. Baik, telah selesai pembahasan video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.